Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih sama gue di konten rekomendasi 5 film, dan rencananya gue hari ini mau buka dengan sebuah rekomendasi dari 5 film cyberpunk terbaik. Film science fiction atau fantasi dengan tema cyberpunk memang ada banyak banget di seluruh dunia, mulai dari sebuah film yang menggunakan plot story terbaik sampai film cyberpunk yang mempunyai action yang seru banget untuk ditonton. Nah, buat kalian yang udah penasaran sama film apa aja sih tema cyberpunk terbaik versi dari gue ini, sebelum mulai kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info di channel ini, kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini akan dibuka dengan sebuah sequel film yang dimana film pertamanya sendiri udah dibuat dari 38 tahun yang lalu dan akhirnya mendapat sebuah cerita baru yang unik dengan bahasan yang seru pula. Film ini berjudul Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 ini juga berlatar di tahun 2049, di mana sebuah perusahaan yang bernama Tyler Industries telah diambil alih oleh sebuah investor cerdik dan serakah bernama Neander Welles. Neander Welles yang juga menjabat jadi pemegang saham yang tinggi telah membeli perusahaannya tersebut dan berganti nama menjadi Welles Industries. Welles Industries bergerak di urusan dalam membuat replikan, yakni sebuah human android atau bisa kita kenal dengan sebuah robot berbentuk manusia canggih dengan diberi jenis baru yaitu Nexus 8. Namun karena masih ada sebagian replikan yang rusak atau memberontak, maka disitulah seorang Blade Runner LAPD bernama Kay harus membersihkan dan menghapus jejak para replikan yang cacat tersebut. Hal yang membuat gue kagum mungkin bukan dari isi yang dihadirkan dari filmnya, melainkan niat dari selaku krunya yang mengharuskan untuk membuat sequel lanjutan film lama, yakni film dari tahun 1982 silam, yang gue rasa juga pasti sangat sedikit menonton di channel ini yang udah lihat film 1982 itu. Untuk dari segi plot ceritanya atau storynya mungkin gue bakal sedikit review di sini karena memang filmnya menggunakan alur cerita yang lambat dan pelan membuat sebagian dari kalian mungkin terasa bosan. Tapi berbanding terbalik dengan tema cyberpunknya yang di sini terlihat jelas dan kental banget dari awal filmnya dimulai sampai akhir filmnya selesai. Keren sih. Film science fiction tema cyberpunk ini disutradarai oleh Denis Villeneuve dan ditulis oleh Hampton Asher dengan didasarkan dari cerita karakter dalam buku Do Androids Dream of Electric Sheep karya dari Philip K. Dick. Film ini dibintangi oleh Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoek, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lily James, Dave Bautista, dan Jared Leto. Blade Runner 2049 tayang perdana pada 6 Oktober 2017. IMDb memberikan rating sebesar 8,0 serta di-vote lebih dari 450.000 pengguna akun dengan di label R. Film kedua ini adalah sebuah film cyberpunk fantasi yang menggunakan sebuah konflik terseru dari sebuah plot story yang menarik. Film ini berjudul Elysium. Elysium bercerita pada tahun 2154 di mana para orang kaya hidup di sebuah stasiun luar angkasa buatan manusia dan sisanya tetap di planet bumi yang terlihat sudah hancur. Namun sampai seorang pria yang juga pembuat planet buatan manusia itu bernama Max da Costa bertekad untuk membawa keseimbangan dan kesetaraan ke dalam dua dunia atau planet yang mereka tinggali sekarang. Sebuah cerita yang menarik dengan konflik yang menurut gue ini seru banget, apalagi sama science fictionnya dengan mengandalkan CGI yang seadanya menjadikan filmnya semakin lebih berwarna dan semakin lebih terasa cyberpunknya dibandingkan dengan film-film seperti ini yang lainnya. Tapi karena memang terlalu kental akan genre science fiction atau distopia dan fantasi atau robotnya, mungkin di film ini tema dari cyberpunk dan seluruh isi dari orang-orang setengah robotnya mungkin akan mengurangi porsi dari keseluruhan scene dan adegannya. Sayang banget sih. Film thriller action science fiction ini disutradarai dan diproduksi oleh Neil Blomkamp serta dibintangi oleh Matt Damon, Jodie Foster, dan Sarto Copley. Elysium tayang perdana pada 21 Agustus 2013. IMDb memberikan rating sebesar 6,6 serta di-vote lebih dari 417.000 pengguna akun dengan di label R. Film ketiga ini mungkin sebagian kalian yang menonton video ini pasti udah pernah lihat atau pernah tahu adegan action yang sangat terkenal yang dihadirkan dalam porsi yang besar. Karena film ini sendiri tergolong film jadul, jadi menggunakan skenario yang baik. Film ini berjudul The Matrix.
The Matrix bercerita tentang seorang programmer komputer dan hacker jahat bernama Thomas yang dipimpin untuk melawan perang underground dan juga menjadi sebuah tujuan untuk melawan komputer kuat yang kini telah menguasai dunia dengan sistem baru nan canggih yang mereka sebut dengan sebutan The Matrix. Matrix yang disebut-sebut oleh para penggemar genre fantasi science fiction terbaik di dunia ini memasuki zaman modern seperti sekarang memang gua rasa udah ketinggalan zaman sih. Tapi kalau soal kualitas film dan plot story-nya, gua rasa film ini masih layak buat masuk jajaran film science fiction fantasi dengan tema cyberpunk walaupun emang cuma dikasih porsi sedikit. Untuk acting dari para aktornya pun gua rasa bener-bener lihai banget. Dari yang gua lihat di community dalam film fantasi science fiction, mungkin ini pantas untuk menyandang rating dan voter tertinggi. Apalagi dengan skor mood penonton yang melebihi ekspektasi para reviewer film di dunia. Oh ya, rencananya film The Matrix 4 bakal rilis di tahun 2021 dan sekarang beritanya lagi hype banget. Jadi buat para pecinta film science fiction fantasi dengan tema cyberpunk, jangan sampai ketinggalan nonton ya. Film science fiction ini disutradarai oleh Andy Wachowski dan Larry Wachowski dengan dibintangi oleh Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Karen Animals, dan Hugo Weaving. The Matrix tayang perdana pada 31 Maret 1999. IMDb memberikan rating sebesar 8,7 serta di-vote lebih dari 1,6 juta pengguna akun dengan di label R. Film keempat akan diisi dengan sebuah film genre science fiction dengan menggunakan tema unik yaitu campuran dari cyberpunk dan game yang mungkin bisa memanjakan mata kalian dengan suasana Night City. Film ini berjudul Ready Player One. Ready Player One berlatar pada sebuah dunia virtual reality bernama Oasis yang terlihat seperti distopia yang ramai. Sebuah kelompok merilis video game yang menantang semua pengguna Oasis untuk menemukan sebuah telur yang tersembunyi di suatu tempat. Para pengguna Oasis dan penemu atau pemenangnya akan diimingi hadiah besar yang mewah. Seorang remaja yang juga bisa disebut veteran bernama Wetwatch menemukan sebuah petunjuk pertama dan ikut berlomba menemukan si telur tersembunyi ini. Salah satu yang buat gue tertarik dengan film ini mungkin bukan dari hype-nya yang kala itu di sebuah community film sedang ramai dibicarakan, tapi mungkin dari segi ratingnya yang bilang kalau memang film ini bagus dan seru untuk ditonton. First impression gue sendiri buat semua hal seru yang ada di dalam film ini relatif gak terlalu membesar-besarkan. Gue sendiri lebih suka dengan alur cerita yang cepat dengan porsi action yang pas ditambah cerita menarik unik seperti di film ini. Film fantasi science fiction ini disutradarai dan diproduseri oleh Steven Spielberg. Lalu naskah film ini ditulis oleh Zach Penn dan Ernest Cline berdasarkan dari sebuah novel Ready Player One karya Ernest Cline itu sendiri. Film ini dibintangi oleh Tay Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, TJ Miller, Simon Pegg, dan Mark Rylance. Ready Player One tayang perdana pada 26 Maret 2018. IMDb memberikan rating sebesar 7,5 serta di-vote lebih dari 360.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Film kelima dan yang menjadi penutup di list film kita kali ini bakal menjadi film yang juga menarik untuk ditonton dan lumayan seru untuk diikuti ceritanya. Film ini berjudul Tron Legacy. Tron Legacy bercerita pada tahun 1989 yakni 7 tahun usai peristiwa film pertama dengan dipromosikannya Kevin Flynn sebagai CEO dari perusahaan Encom Internasional yang isinya sampai sekarang menghilang dan gak terdeteksi dimanapun. 20 tahun kemudian putra dari Sam yakni sang pemegang saham utama Encom tidak tertarik terhadap perusahaan yang telah hilang tersebut. Tapi usai mendapatkan petunjuk yang misterius, Alan eksekutif utama dari perusahaan Encom pun dan juga teman lama Flynn meminta Sam menyelidiki pesan pagar aneh yang berasal dari sebuah video arcade yang dirancang Flynn yaitu ayahnya yang menghilang. Sepertinya film-film dari genre fantasi dan science fiction selalu membuat sequel dari film lamanya yang gua rasa memang hype dan kembali ditampilkan lebih fresh dan lebih menarik. Tapi film ini terlihat sangat berbeda dari film yang menggunakan sequel lama yang dijadikan film seperti Blade Runner 2049 tadi, yaitu sebuah cerita sambung yang memang mungkin kita harus banget nonton film pertama dan harus mengikuti alur ceritanya. Bagi gua sendiri ini adalah salah satu kesalahan yang mungkin bisa dikatakan sangat fatal ya. Pasalnya gua sendiri jujur malas banget kalau harus nonton film pertama dulu yang dibuat di tahun 1982 baru nonton yang di tahun 2010 ini. Jadi dari segi pengamatan dan feel-nya akan terasa beda dan mungkin bakal jadi sedikit aneh. Tapi untuk dari segi CGI dan efek-efek dari Night City, tema cyberpunk-nya gua rasa sangat kental banget dan keren untuk dipandang. Film science fiction fantasi tema cyberpunk ini disutradarai oleh Joseph Kosinski dan dibintangi oleh Jeff Bridges, Gareth Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Blackster, dan Michael Sheen.
Tron Legacy tayang perdana pada 17 Desember 2010. IMDb memberikan rating sebesar 6,8 serta di-vote lebih dari 311.000 pengguna akun dengan label PG. Oke, mungkin cuma segitu aja 5 film cyberpunk terbaik yang bisa gua share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini dan gak ada di list tentunya, kalian boleh share film rekomendasi kalian itu di kolom komentar dan sekalian juga dengan request film untuk konten 5 film mendatang. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Gua Ri undur diri, see you in the next film.